Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Di video hari ini, saya ingin berbagi satu pendekatan dalam menganalisis dan memahami konflik sosial dan politik. Pendekatan ini saya tulis di salah satu paper yang menganalisis konflik tentang transportasi online di Indonesia. Mungkin sebelum saya bercerita lebih lanjut, saya ingin berbagi dulu background mengapa saya menulis paper ini. Jadi awalnya ceritanya itu berawal dari kegelisahan saya gitu ya, kebingungan saya dengan cara pandang saya terutama dalam memahami konflik sebelumnya dengan metode-metode yang sudah pernah saya pelajari atau dari literatur-literatur yang pernah saya baca. Saya menangkap seringkali cara pandang saya dan mungkin juga penonton semua terjebak dalam logika yang saya sebut sebagai logika biner dalam memahami konflik. Apa itu logika biner? Yang saya pahami, logika biner adalah logika ya seperti apa asal katanya. Binary itu bisa didefinisikan sebagai bahasa yang terbuat dari angka 0 dan 1 gitu ya. Jadi kalau logika biner yang saya pahami adalah logika yang melihat satu persoalan atau dalam hal ini satu konflik dari sisi hitam dan putih gitu. Kalau ada satu isu misalnya kita ambil contoh perang yang terjadi di Ukraina. Seringkali saya dapatkan gitu artikel-artikel melihat perang Ukraina ini dengan logika biner. Logika yang memandang misalnya ini perang antara Rusia dan Ukraina atau ini perang antara Rusia dan NATO misalnya. Dan di logika biner ini seringkali judgement atau penilaian itu terpolarisasi gitu ya. Ada yang jahat, ada yang baik gitu ya. Kalau ibaratnya film seperti film Avenger misalnya gitu, ada superheroes-nya dan ada super villain-nya. Begitupun dengan cara pandang logika biner memandang isu-isu persoalan sehari-hari yang terjadi di dunia ini. Kalau kembali lagi dari contoh kasus perang Ukraina misalnya, maka logika biner seringkali menilai ada aktor yang jahat gitu misalnya satu negara yang menyerang dalam hal ini Rusia dan ada aktor yang heroik gitu ya dalam hal ini adalah negara Ukraina yang membela kemerdekaannya. Yang ingin saya katakan cara pandang ini tidak salah gitu ya, tapi yang saya sering dapatkan ketika saya memikirkan lebih lanjut, cara pandang seperti ini seringkali kehilangan, missing out, nuansa-nuansa atau perspektif-perspektif lain yang sebenarnya ada dan bisa memberi informasi baru dalam cara pandang kita memahami konflik. Misalnya kalau mengambil contoh kasus Ukraina, sebenarnya kan aktor yang terlibat gitu ya, aktor yang berperan itu bukan hanya dua negara, tapi kita juga bisa melihat setiap negara itu dengan cara pandang yang lebih dinamis. Rusia tidak hanya Putin, tapi Rusia juga ada orang-orang Rusia yang sebenarnya tidak setuju dengan keputusan untuk melakukan invasi terhadap Ukraina. Begitupun dengan dari sisi Ukraina sendiri gitu. Nah, inilah yang menjadi latar belakang gitu dalam pemikiran saya untuk menemukan ada nggak ya cara-cara untuk menganalisis konflik dengan menghindari perspektif yang bersifat biner gitu ya, dengan cara menghindari perspektif yang dengan cepat atau terburu-buru memutuskan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang mana yang tidak jahat gitu ya. Nah, dalam paper ini saya mencoba mencari cara pandang lain atau pendekatan lain yang saya sebut sebagai pendekatan non-biner. Dan sebenarnya ini sudah banyak juga ya, bukan hanya saya saja, tapi sudah banyak sekali artikel-artikel
ataupun penelitian-penelitian akademisi-akademisi yang juga menyuarakan atau mempromosikan pendekatan-pendekatan non-biner dalam memahami konflik sosial politik. Nah, itu yang akan saya bahas. Nah, sebelumnya mungkin sedikit disclaimer juga begitu. Saya tidak mengatakan pendekatan biner itu salah atau keliru begitu ya. Justru mungkin menurut saya ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari pendekatan biner. Yang pertama, tentu pendekatan biner ini menawarkan sudut pandang yang straightforward begitu ya. Sudut pandang yang jelas, certain gitu dalam melihat konflik. Tapi memang kelemahannya menurut saya adalah ada banyak hal yang hilang, missing dari pendekatan biner, dan menurut saya itulah gap atau sudut pandang yang bisa dilengkapi oleh pendekatan non-biner. Nah, dalam paper yang saya tulis dan akan saya bagikan di sini, ini adalah paper yang saya tulis di tahun 2020, gitu ya. Judulnya Dramaturgy of Critical Moments in Transition: Understanding the Dynamic of Conflict in Socio-Political Change. Saya beruntung, alhamdulillah, paper ini saya presentasikan di International Sustainability Transition Conference tahun 2020, dan menurut saat itu saya memasukkan paper ini dalam satu seleksi Best Paper Award, dan alhamdulillah paper ini berhasil mendapatkan juara satu atau mendapatkan kredit sebagai Best Paper Awards. Dan menurut Dewan Juri yang saat itu menilai, mengapa Dewan Juri memutuskan untuk memberikan paper ini award, karena metodologi yang digunakan menurut Dewan Juri berhasil membuka atau membedah cara pandang baru dalam memahami konflik. Nah, di paper ini, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, saya menggunakan studi kasus transportasi online di Indonesia, yang menurut saya itu merupakan studi kasus yang cocok sekali untuk dianalisis dengan pendekatan yang bersifat non-biner. Karena sedari awal gitu ya, saya mengikuti perkembangan transportasi online di Indonesia dari tahun 2015 sampai sekarang. Saya merasa konflik ini tidak hanya konflik yang bisa dipahami secara sederhana bahwa ini adalah perseteruan antara dua aktor saja gitu, antara perusahaan dengan pekerjanya. Tapi ketika saya memahami dan mencoba merefleksikan lebih dalam, saya melihat konflik transportasi online ini bersifat multi layers dan juga melibatkan multi actors. Nah, oleh karenanya ketika saya ingin menulis paper tentang dan menganalisis tentang konflik transportasi online, semangat yang ingin saya bangun adalah bagaimana cara mendekati konflik ini dengan menghindari logika-logika biner, menghindari logika-logika yang menilai satu aktor adalah sangat jahat dan satu aktor adalah sangat baik begitu. Nah, di dalam paper ini saya menggunakan gitu ya pendekatan apa yang disebut sebagai governance as performance framework. Ini yang merupakan framework yang dibangun oleh Martin Hires tahun 2009. Jadi ada 3 komponen utama yang digunakan oleh Martin Hires, yaitu critical moments, analisis wacana atau discourse analysis, dan analisis dramaturgi atau dramaturgical analysis. Jadi yang saya gunakan frameworknya adalah saya menggunakan waktu event sebagai unit analisis.
Karena dari pengalaman saya melakukan wawancara dengan aktor-aktor yang berkepentingan dalam konflik transportasi online, gitu. Seringkali kalau misalnya saya memulai pertanyaan dengan menurut Anda siapa gitu ya, siapa aktor yang menjadi aktor kunci, atau menurut Anda siapa who are to blame gitu, misalnya siapa yang salah atau siapa yang benar dalam aktor ini, atau siapa saja aktor-aktor penting. Itu seringkali saya mendapatkan jawaban-jawaban yang akhirnya secara tidak langsung saya mengarahkan narasumber untuk berpikir secara biner, untuk berpikir bahwa ini ada yang si A salah, si B yang benar, gitu. Nah, dari pengalaman ini akhirnya saya mencoba mencari angle lain untuk memulai wawancara, gitu ya, dengan harapan jawaban-jawaban atau informasi yang saya dapatkan bisa bersifat lebih non-biner, gitu, bisa bersifat lebih beragam. Nah, di sini saya menemukan dari penelitian-penelitian sebelumnya, gitu ya, termasuk dari penelitian-penelitian yang sudah menggunakan framework tadi governance as performance itu, menggunakan komponen waktu atau moments itu bisa, menurut saya bisa membuka informasi, membuka jawaban-jawaban yang bersifat lebih beragam. Jadi biasanya ketika saya melakukan wawancara, pendekatan non-biner, itu saya menggunakan dimulai pertanyaan waktu. Jadi saya akan bertanya kepada setiap aktor bahwa menurut Bapak, menurut Ibu, menurut Anda, kapan waktu yang penting dalam memahami konflik-konflik transportasi online, gitu. Jadi saya memulai dengan waktu. Dan ketika saya melakukan wawancara itu dan memulai dengan waktu, saya mendapatkan beragam perspektif akhirnya. Jadi saya melihat gitu ya, saya kira narasumber ketika ditanya mengenai waktu, mereka lebih bisa memasukkan berbagai macam perspektif di sana karena fokusnya pada waktu. Menurut Bapak, kapan sih event paling penting dalam konflik transportasi online? Mereka akan langsung, oh di waktu ini, Mbak. Karena di waktu ini terjadi misalnya di sana ada demonstrasi. Demonstrasinya melibatkan siapa, tentang apa. Jadi langsung fokus pada eventnya, bukan fokus pada siapanya. Nah, itu menurut saya salah satu pendekatan yang bisa membantu saya untuk memahami konflik dengan logika yang bersifat non-biner. Nah, metode yang saya gunakan ini, critical moment analysis ini, ini adalah framework-nya gitu ya, ketika saya akhirnya bisa mengidentifikasi apa critical moment, dan di situ critical moment itu ternyata ada dua dinamika yang terjadi. Yang pertama itu ada discourse battle gitu ya, ada pertarungan wacana sebenarnya terjadi di situ. Dan seringkali kalau logika biner melihatnya, wacana itu hanya wacana yang dominan dan marginal gitu. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu. Seringkali wacana yang ada pada satu isu konflik itu sangat beragam, lebih dari dua wacana. Dan bahkan mungkin kalau kita mengkategorikan ini wacana dominan dan ini wacana marginal, tidak bisa dengan sesederhana itu. Seringkali ada dua wacana dominan, gitu ya. Seringkali ada lebih dari dua wacana dominan, dan juga ada wacana-wacana yang marginal. Nah, dalam pendekatan analisis critical moment ini saya memetakan apa saja wacana-wacana yang ada, apa saja dalam battles itu, dalam konflik itu, apa discourse yang ada. Dan yang terakhir yang penting adalah elemen dramaturgi. Dramaturgi itu adalah bagaimana bahasa itu atau wacana itu dipertunjukkan, di how they say it gitu ya. Kalau discourse analysis yang saya pahami itu adalah bagaimana kita menganalisis language in use gitu, bahasa yang digunakan, maka dramaturgi itu lebih fokus pada how, bagaimana bahasa itu diucapkan, utterance, bagaimana bahasa itu dipertunjukkan dalam konteks seperti apa,
lalu scriptingnya bagaimana, di mana gitu ya, dalam waktu dalam event yang seperti apa dan settingnya bagaimana. Dan ternyata menurut saya dari pengalaman penelitian yang saya lakukan, dramaturgi itu penting gitu untuk saya memahami bagaimana konflik itu betul-betul terjadi di lapangan. Nah, ketiga elemen penting ini, critical moments analysis, discourse analysis, dan dramaturgy analysis, akan saya bahas di video saya berikutnya. Tapi mudah-mudahan Anda tertarik dan berminat untuk berdiskusi lebih lanjut dengan saya, terutama untuk berdiskusi mengenai bagaimana ya caranya mendekati konflik dengan pendekatan yang bersifat non-biner, gitu ya. Mudah-mudahan diskusi-diskusi berikutnya bisa membuka forum lebih lanjut, juga bisa memberi informasi lebih lanjut untuk melihat konflik itu dengan lebih berwarna. Tidak hanya hitam putih, tapi kita bisa melihatnya dengan lebih beragam. Sekian video saya hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi pemantik diskusi untuk diskusi lebih lanjut mengenai konflik, terutama konflik sosial dan politik. Mohon maaf jika ada kekeliruan, mohon masukan dan kritikannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.